العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Langkung tipayun mengatakan sang-sang menjaga puja segala puji kehadirat Allah Rabbul Izzati. Karena alhamdulillah dengan biasa dina subuh orang masih dipaparin nikmat Allah, nikmat sehat, nikmat sempat. Alhamdulillah kalian berbuat dan bantuan orang biasa melaksanakan pada sholat subuh berjamaah. Sarang alhamdulillah orang biasa melaksanakan rutina ahad subuh. Mudah-mudahan kempelan kumpulan panjenengan waktos sing rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat wa salam mugi-mugi tetap dilungsurkeun, dikucurkeun, dikocorkeun ka junjungan urang sadaya Habibullah Habibullah Nabiullah Sayyidul Alamin penghulu alam semesta baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satajan dikawitan mangga urang istighfar 100 lihat kalian di kawitanku Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala abdika wa wa'dika mustaqim. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika min ni'matika 'alayya wa a'udzu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim,
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله صلى الله على محمد 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 صلى الله صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله صلى الله على محمد 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 صلى الله صلى الله على محمد 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 صلى الله صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد على قوله ولك نفسي وسلم عليه وعلى كلماته إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه الكرام أجمعين أشهد أن لا إله إلا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Salat jalan itu Fatihah kami guru-guru sekalian wabil khusus tidak Ilahi kajamat basurin Matarabi Matarabi Mawahudai bin Hadis Ilahi Mawahad Syatibi Mawahad Ilahi Mawahad Syidai Mawahad Atas Ilahi saya mengambil bangkalan Ilahi saya mengambil Syawlillahi lahul Fatihah A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Salam lawan Dinten Fatihah kangge penulis kitab Asrarus Siyam Syekh Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali wallahu ta'ala qala ma'arif rahimahullah ta'ala ta'ala min qulubihim wa min umurihim fi darain lahu Fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin
Nah, dicek lagi apa-apa yang perlu dibawa. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Seorang ibu selalu berkata itu, jikalau seorang anak mau bepergian, kemanapun itu bepergian, jangan sampai ada yang ketinggalan. Itu artinya ketika dalam perjalanan secara fisik saja kita membutuhkan yang namanya perbekalan di jalan, apalagi kita mendekati dan akan memasuki bulan yang notabene di bulan itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah, bahkan sampai tidak terhitung nilainya. Kenapa kita tidak mempersiapkannya dengan perbekalan yang harus kita siapkan? Oleh karenanya, Bapak Ibu semuanya, hari ini dan mungkin minggu depan kita akan coba membuka sebuah kitab yang sebetulnya kitab ini merupakan nukilan daripada kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali, tapi khusus tentang saumnya, tentang siapnya, tentang puasanya. Maka diringkaslah yang ditulis itu dengan kitab Asrarus Siyam, rahasia-rahasia puasa, begitu ya. Sehingga kita akan coba membuka tentang rahasia puasa. Punten, suaranya jelas atau mau yang kayak ada jemaah gitu? Nah, begini. Nah, Bapak Ibu semuanya, kitab ini sebetulnya nukilan dari kitab Ihya Ulumuddin, gitu ya. Kitab apa itu Ihya Ulumuddin? Takut ada yang lupa. Kitab Ihya itu menghidup-hidup agama. Ihya Ulumuddin ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali. Di dalamnya itu sudah terkandung semuanya, baik itu Islam, iman, dan ihsan, ada semuanya di kitab Ihya Ulumuddin. Jadi sebagian ulama berpendapat, ya, hampir setuju semuanya. Jadi dianggap cukup bagi kita kalau kita sudah membaca dan memahami Ihya Ulumuddin. Sebetulnya begitu. Jadi tidak perlu lagi yang lain, begitu ibarat. Tapi tidak boro-boro namanya. Nah, dan itulah Ihya Ulumuddin. Jadi sepertiga daripada rukun agama sudah termaktub di dalam, sehingga terkenal dengan kitab Ihya Ulumuddin. Nah, di bagian bab di pertengahannya itu ada menceritakan tentang saum, tentang puasa dan rahasia-rahasia di dalamnya. Sehingga dinukilah sebuah kitab kecil yang berisi tentang saum yang ada di dalam kitab Ihya. Maka kita akan buka saja, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bapak Ibu semuanya, kalau sahabat dulu dan para ulama terdahulu, ulama salafus saleh, itu mempersiapkan Ramadan itu jauh hari, 6 bulan sebelum Ramadan sudah disiapkan. Bukan 3 bulan, bukan 2 bulan. Kita sering mendengarnya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Dari bulan Rajab sudah menanam. Tapi seorang orang salafus saleh jauh sebelum itu, 6 bulan sebelum Ramadan sudah bersiap-siap. Gitu ya. Setelah Ramadan, 6 bulan setelahnya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan amal-amal ketika Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang-orang saleh.
Jadi selama setahun itu nggak berhenti. 6 bulan sebelum Ramadan mempersiapkan, 6 bulan setelah Ramadan berdoa terus kepada Allah, mudah-mudahan amal selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang mati pas pada Ramadan siap-siap. Nah, siap nanti kakek kolak biasa tuh. Kakek kolak gitu. Pas pada akhir Ramadan ya, orang-orang lain siap nama tapi milarian anyar gitu ya. Ke pasar gitu rame gitu. Kesawi ya saya tahu ya, asal jangan keterlaluan begitu bahasanya. Nah, kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi a'zama ala ibadihi al-muna. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kebaikan yang besar kepada hamba-hambanya itu. Ma dafa'anhum kaida syaitan wa fana, yang telah menolak daripada tipuan-tipuan setan yang cerdik. Ini bahasanya luar biasa. Ini puitis banget ya. Wa radda amaluhu wa khayyaba dhanna, dan menolak daripada harapan daripada setan itu. Idza ja'ala as-sawmu hisnan li awliyaihi wa junnah, karena Allah telah menjadikan saum itu sebagai benteng untuk para kekasihnya. Nah, ini garis bawahinya di sini. Allah menjadikan benteng berupa saum itu adalah bentengnya untuk wali-wali Allah, untuk kekasih-kekasihnya. Benteng dari apa? Yang tadi harapan si setan. Harapannya apa si setan itu? Ya harapannya bahwa dia itu wa'arafuhum an wasilata syaitan ila qulubihim asyahwat al-mustana. Jadi si setan itu ingin menginikan nafsu yang ada di dalam kalbu manusia, sehingga nafsunya itu sangat kuat untuk kita tidak bisa mengendalikannya. Katanya bahasanya rada puitis ya. Jadi bahas apa insyaallah mudah-mudahan biasa sederhana. Wa anna biqam'iha tasbahun nafsu mutmainnah, mencegah nafsu itu dengan saum, maka nanti akan timbullah nafsu mutmainnah. Begitu kira-kira. Zahirat asyauka, sehingga nanti dizohirkan keperkasaan khosmiha, dalam membasmi musuh-musuhnya, qawiyatul hunda, yang kuat dan sangat gigih cita-citanya, yaitu si setan tadi. Gini maksudnya Bapak Ibu semuanya ya, ini pelan-pelan. Yang perlu digarisbawahi bahwa saum itu menjadi benteng. Apa bentengnya? Benteng berupa nafsu begitu. Nah, jadi sebelum masuk Ramadan, kalau bisa dan dibiasakan dan harus bisa, kita hilangkan sedikit-sedikit nafsu yang kurang baik itu maksudnya. Ya. Makanya yang namanya perbekalannya itu salah satunya bukan hanya fisik, tapi secara non fisik pun harus sudah disiapkan. Sama halnya seperti tadi saya bilang perbekalan. Kalau ada yang mau pergi ke gunung, siapkan perbekalan. Siapkan baju yang hangat, siapkan penutup kepala, karena nanti di gunung itu dingin. Disiapkan. Sama halnya orang yang memancing, yang suka mancing, harus disiapkan. Itu apa namanya? Jejur bahasa Sundanya itu ya. Harus sudah disiapkan yang bagus, pakannya juga yang bagus untuk menghasilkan
yang namanya ikan yang bagus-bagus ya harus disiapkan sebelum, ya, itu memancing, gitu ya. Dan bicara mancing ini, mumpung saya masih ingat, ada sebagian ulama yang mengatakan kalau zaman dulu memancing itu kurang baik, bahasa zaman dulu itu pangandulan. Tapi kalau zaman sekarang ternyata mancing itu jauh lebih baik daripada apa? Daripada punten scroll yang tidak jelas. Jadi mancinglah. Puntennya. Ini orang yang suka mancing dibela malam ini. Sebagian ulama mengatakan itu daripada scroll yang nggak jelas, mendingan mancing. Begitu. Nah, kemudian yang tadi saya bilang bahwa bentengnya itu, hawa nafsunya itu adalah puasa. Dan ini puasa ini merupakan ibadah yang sudah lama, dari dulu itu puasa. Sehingga di dalam Al-Qur'annya itu adalah kama kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu itu diwajibkan, berarti orang-orang sebelumnya juga sama diwajibkan gitu. Dan kata-katanya di sini adalah kutiba, bukan wujibah. Kalau wujibah diwajibkan, kutiba ini kata-katanya bukan wujibah, ternyata ada sesuatu di dalamnya. Kalau kutiba, kalau bahasa kutiba, kitab, kataba, menulis, sebagaimana telah dituliskan oleh zaman dulu itu orang-orang itu berpuasa, gitu ya. Cuman diterjemahkannya sebagaimana diwajibkan. Ternyata dari kata-katanya saja itu bahasanya udah panjang, gitu ya. Nah, ini apa yang dimaksud daripada benteng daripada pertahanan kita dengan nafsu ini. Ternyata orang dulu, kita ambil beberapa contoh di sini. Nabiullah Adam alaihi salam, Bapak Ibu semuanya, dulu ketika beliau diturunkan dari surga ke bumi ini, ternyata beliau itu terkena pancaran sinar matahari yang sangat terik, yang asalnya di surga adem begitu ya, enak. Ketika datang ke bumi ini, pancaran mataharinya membakar kulitnya, sehingga Nabiullah Adam alaihi salam terbakar sehingga badannya itu agak hitam begitu, menghitam karena bakar atau panasnya terik matahari. Ketika sampai di bumi, kemudian turunlah malaikat Jibril memerintahkan kepada Nabiullah Adam alaihi salam untuk berpuasa. Supaya apa? Supaya badannya sedikit normal dari segi warnanya begitu. Jadi supaya tidak terlalu hitam. Sehingga Nabiullah Adam itu melaksanakan ibadah puasa. Puasanya kapan? 3 hari setiap bulan, tanggal 13, 14, 15, yang kita sebut dengan Ayyamul Bid. Kenapa disebut Ayyamul Bid? Bid itu adalah putih. Puasa putih maksudnya. Jadi dengan puasa itu Nabiullah Adam sedikit demi sedikit badannya kembali memutih. Makanya puasa putih atau puasa Ayyamul Bid. Nah, Bapak Ibu kalau mau ada yang agak ingin putih gitu ya, puasa Ayyamul Bid. Tidak usah skincare, mahal gitu. Ya, mending puasa Ayyamul Bid. Nah, Pak Ustadz apa skincare mahal? Istri Abi sama. Gitu ya, pada awis. Maka nama puasa ayam gitu ya, untuk memancarkan salah satunya pancaran tubuh, pancaran wajah kita supaya lebih bersinar gitu ya. Itu ayam. Nah, kalau di
kita ada yang namanya puasa putih gitu ya. Apa itu puasa putih? Puasa putih. Bolehkah Ustaz kita puasa putih? Jawabannya tinggal begini saja. Biasanya kalau di daerah Jawa suka ada yang puasa putih gitu ya. Jawabannya begini. Apakah boleh puasa putih? Ya kali-kali boleh dicoba. Sebelum Allah yang memaksa kita untuk puasa putih. Maksudnya bagaimana? Contoh, ada orang kaya raya, uangnya banyak, rumahnya besar, meja makannya itu kayak meja pingpong, saking besarnya gitu. Terus di sini ada nasi satu bakul, kemudian ada rendang, ada apa semuanya begitu ya, semuanya ada. Ketika mau makan, ambil satu piring, istrinya langsung protes. Wahai suamiku, kalau engkau mau mati, silakan mati. Kenapa gitu? Engkau itu jangan terlalu banyak makan nasi. Nanti gula darah naik, gitu bahasanya. Jadi harus dihitung dulu, digram dulu berapa gram. Mau makan rendang, suami ngambil rendang, istrinya langsung jadi polisi lagi. Wahai suamiku, kalau mau mati, mati sekarang. Kenapa? Kau itu kolesterolnya tinggi. Jadinya pas mau makan rendang nggak bisa, makan yang lain juga nggak bisa. Jangan ini begitu. Akhirnya makanlah satu siduk atau berapa sendok nasi, cuma nasi saja yang dimakan. Minumnya walaupun ada macam-macam, yang diminum air putih 1 gelas. Itulah puasa putih. Makannya yang begitu. Sebelum Allah memaksa kita melakukan puasa putih kayak gitu, kali-kali boleh dicoba. Untuk apa? Untuk menyeimbangkan kondisi dalam tubuh kita. Boleh. Asalkan niatnya jangan yang macam-macam, pingin apa, pingin punya ilmu apa, jangan gitu. Itu mah kali-kali aja boleh kalau umpamanya mau dicoba untuk menyeimbangkan kondisi kesehatan di tubuh kita. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Amin. Nah, selanjutnya ada puasa Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihi salam, ketika beliau terombang-ambing di lautan begitu, beliau berpuasa. Bahkan ini para pengikutnya juga berpuasa ketika berada di bahtera itu. Bahkan ada riwayat yang mengatakan, walaupun saya sedikit meragukan riwayat ini, tapi kalau kisah tidak apa-apa gitu ya. Kalau kisah tidak apa-apa, karena tidak wajib diimani gitu ya. Yang penting ada riwayatnya. Bahkan Nabi Nuh itu memerintahkan semua yang masuk di kapal bahteranya, bahkan hewan-hewan pun disuruh puasa begitu. Ketika terombang-ambing tengah lautan, itu berpuasa Nabi Nuh alaihi salam. Sampailah ketika Nabi Nuh itu beserta pengikutnya itu surutlah banjir besar itu pada tanggal 10 Muharram. 10 Muharram itu Nabi Nuh berpuasa. Nah, boleh kita berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Gitu. Salah satunya itu ya. Nabi Musa alaihi salam juga berpuasa. Ketika apa? Ketika beliau bersemedi di Gunung Sinai. Bahasa kitanya Gunung Sinai. Dulu itu namanya Bukit Tur Sinai. Selama berapa lama beliau itu berpuasa? 30 hari. Selama 30 hari dia berpuasa, ingin mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah 30 masih belum ada juga, tambah lagi 10 begitu. Jadi totalnya 40 hari. Ketika 40 hari Nabi Musa berada di Bukit Tur Sinai, ini para pengikutnya sedang digoda oleh siapa?
si Samiri mungkin ya si Samiri lagi waktu itu gitu. Nah, sedangkan Nabi Musa sedang bersemedi di Gunung Sinai, totalnya 40 hari 40 malam itu berpuasa. Ketika sudah mendapatkan perintah dari Allah, Nabi Musa senang, kemudian turunlah dari bukit. Cuman ketika sampai di lokasi, ternyata sebagian besar umatnya Nabi Musa, yaitu Bani Israel, telah berubah menjadi pengikutnya si Samiri yang menyembah patung terbuat dari emas. Ini udah cerita yang kemarin ya. Nah, puasanya 40 hari. Makanya suka ada ya kita yang puasa 40 hari. Itu riwayatnya dari sana, gitu ya. Riwayat Nabi Musa alaihi salam. Suka yang puasa 40 hari dari sini. Kemudian Nabi Isa alaihi salam, ternyata Bapak Ibu semuanya, Nabi Isa itu berpuasa berapa lama? Sama 1 bulan, 30 hari berpuasa. Cuman yang jadi masalah ini pengikutnya, para pengikutnya menentukan ini puasa di bulan itu sama, sebetulnya bulannya itu, ini ada riwayatnya, bulannya itu pas Ramadan sama dulu itu. Cuma kan yang namanya Ramadan itu panas, kalau di Timur Tengah itu panas, sehingga mereka berembuk untuk memindahkan puasanya itu bukan di bulan itu, karena merasa capek, panas, hausnya itu luar biasa. Dipindahkanlah puasanya itu di tempat, di musim yang tidak terlalu panas, dipindahkan. Nah, karena dipindahkan itu untuk menembus yang harusnya tidak pindah, ditambah 20 hari, menjadi totalnya mereka berpuasa 50 hari. Begitu. Ini kalau yang masih ini, kalau di Timur Tengah ini masih puasa 50 hari, cuman jarang terekspos begitu. 50 hari asalnya sama 30 hari gitu ya. Nah, itu Nabiullah Isa. Kemudian Sayyidah Maryam, Siti Maryam juga puasa. Siti Maryam itu adalah ibunya daripada Nabiullah Isa alaihissalam. Ini Siti Maryam ini puasanya total, Bapak Ibu. Maksud total gini gimana? Puasanya tidak hanya makan minum, bicara pun puasa. Itu Siti Maryam. Ketika mendapat kabar dari malaikat Jibril bahwa wahai Maryam, engkau sedang mengandung kekasih Allah. Dari semenjak itu Siti Maryam berpuasa bicara, tidak mengeluarkan sedikit pun bicara apapun, diam saja dengan saudaranya, hanya sekedarnya saja. Dengan orang-orang yang lain apalagi tidak pernah mengeluarkan kata-kata. Sampai akhirnya beliau mengandung hamil besar, orang-orang pada ramai begitu. Ini ada yang hamil tanpa bapak, wah ramai sekampung. Tapi Sayyidah Maryam berpuasa bicara, diam saja, diomongin macam-macam, diam. Ini puasanya Sayyidah Maryam. Ini relevan bagi kita nih. Boleh kalau zaman sekarang mungkin puasanya itu bukan dari bicara ya, cocoknya itu puasa jempol, Bapak Ibu. Puasa komen ya, jempol atau puasa scroll itu lebih relevan zaman sekarang mungkin gitu ya. Nah, Sayyidah Maryam begitu, puasa tidak bicara. Sampai Nabi Isa lahir pun Nabi Siti Maryam itu tidak berbicara, diam saja. Ketika semua orang datang ke rumahnya, kemudian menuduh Sayyidah Maryam, akhirnya Sayyidah Maryam cuma diam saja, tidak berbicara. Yang bicara siapa? Nabiullah Isa alaihi salam.
Nabi Isa kecil, bayi berbicara. Itulah mukjizat dan keajaiban. Jadi kalau umpamanya kita mau ada sesuatu yang luar biasa, berpuasa, begitu, ya, berpuasa. Karena insya Allah nanti Allah lah yang akan mengaturnya, Allah lah yang akan berpuasa. Makanya Bapak Ibu semuanya, tirakatnya itu biasanya yang berpuasa. Orang-orang zaman dulu, orang-orang soleh, tirakatnya itu biasanya berpuasa. Pak Ustadz, apa itu tirakat? Oh, bisa bahasa aneh. Berasal dari kata torikoh. Torikoh itu jalan. Torikoh, ada syariat, torikot, ya tarikah. Gitu. Tirakat, bahasa Indonesianya tirakat. Ya. Kemudian ada Nabiullah Daud alaihi salam. Nah, Nabi Daud itu berpuasanya itu selang-seling. Selang-seling, puasa tidak. Nah, ini boleh dilakukan dan boleh. Dan ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sabdanya, sebaik-baik puasa adalah puasa Daud. Itu puasa Daud sebaik-baik puasa, kata Nabi itu. Gitu ya. Kenapa? Karena di dalamnya terkandung dari segi kesehatan sudah itu paling sehat Nabi Daud, puasa Daud. Tapi untungnya kurang masa tahun sekali kan itu Korea caranya ya Allah. Padahal itu puasa Daud itu puasa yang tertinggi. Ini kita bahas di sini ya. Ini Pak Imam Al-Ghazali mengatakan begini. Persiapan puasa itu dari segi kuantitas dan kualitasnya harus disiapkan. Ini kuantitas dan kualitas. Sekarang sebelum ke kualitas, kita hitung dulu secara kuantitas. Secara kuantitas begini. Imam Ghazali berpandangan bahwa yang namanya puasa Ramadan yang diwajibkan setahun sekali di bulan Ramadan 30 hari itu merupakan puasa yang berada di level paling minimal. Begitu. Itu Imam Ghazali mengatakan bahwa puasa Ramadan itu yang 30 hari itu level puasa yang paling minimal. Karena diwajibkan berarti kita melakukan puasa itu sudah minimal. Kalau pingin naik kelas ke pertengahan, kata Imam Ghazali, naik saja ke level pertengahan puasa, yaitu ditambahlah puasa Ramadan yang 30 hari dengan puasa Senin Kamis. Kalau naik itu tambah Senin Kamis setiap minggu begitu selama setahun, maka naik levelnya menjadi sepertiganya. Bahkan ada yang mengatakan hampir seperempat, lebih seperempatnya, sepertiganya. Coba kalau kita hitung, ini menurut Imam Ghazali. Seminggu Senin Kamis berarti 2 hari. Sebulan berarti 8 hari. Setahun berarti 8 kali 12 begitu. 8 kali 2 96 hari. 96 hari ditambah 30 hari yang bulan Ramadan menjadi sekitar 120. 120 hari dalam setahun. Setahun itu 365 gitu ya, 360 hari lebih. Berarti sepertiganya dalam setahun kita berpuasa kalau dibiasakan Senin Kamis. Naik levelnya. Ini kita baru kuantitas Bu ya. Baru menghitung kuantitas ini menurut Imam Ghazali. Kualitas dulu, kita hitung dulu secara kuantitas. Sepertiganya gitu. Naik level. Terus kata Imam Ghazali, kalau pingin naik lagi levelnya, pertengahan yang lebih naik, ditambah setiap bulannya puasa Ayyamul Bid. Sebulan 3 hari
3 kali berarti. Berarti setahun 3 kali 12, 36. Ditambahkan dengan yang tadi 120 tambah 36. Jadi 100, ya sekitar 156 begitu. 160 berarti itu hampir setengahnya. Gitu, hampir setengahnya dari 360 hari dalam setahun. Nah, begitu. Kata Imam Ghazali yang terakhir dikatakan, ada level yang paling puncak, level yang tertinggi, kata Imam Ghazali. Apa itu? Jikalau kita puasa Ramadan ditambahnya dengan puasa Daud alaihi salam, sekali puasa sekali tidak, maka di totalnya 30 ditambah setengahnya dari setahun itu kan 180, bisa nyampe ke lebih begitu ya, 190-an begitu. Kalau 190 itu sudah lebih daripada setengahnya dalam setahun. Kata Imam Ghazali yang level terpuncak itu puasa Ramadan wajib dilakukan, puasa Daud dilakukan, maka itu sampai ke level yang tertinggi puasanya. Dan di sini rahasianya ternyata para ulama menyatakan rahasianya disebutkan. Ini dokter-dokter zaman sekarang juga rahasianya disebutkan di puasa Daud ini. Ternyata orang yang berpuasa Daud kesehatannya lebih prima. Ini menurut ahli kedokteran. Ini bagi punten bapak-bapak, kaum laki-laki yang sudah menikah. Ini puasa Daud ini solusi yang terbaik ternyata. Puntennya ini mah ilmu saja. Supaya apa? Supaya kesehatannya tetap prima, supaya selalu harmonis dengan istrinya, begitu. Puasa Daud gitu. Nah, itu lebih dari setengahnya kalau puasa Daud gitu. Pak Ustaz, bagaimana kalau puasanya puasa dahar, yaumud dahar, saumud dahar? Apa itu saumud dahar? Puasa sepanjang waktu. Maksudnya bagaimana? Tiap hari berpuasa selama 365 hari, terkecuali 5 hari yang diharamkan. Mana 5 hari yang diharamkan? Idul Fitri, Idul Adha, dan 3 daripada hari tasyrik. Itu 5 hari yang diharamkan. Selebihnya puasa seluruhnya itu bagaimana? Katinggal nasaibnya, wah puasa. Tetapi seluruh ulama mazhab mengatakan, ahlu sunnah mengatakan, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan Imam Malik mengatakan shaumud dahr itu hukumnya makruh. Bahkan makruhnya makruh tahrim, bukan makruh tanzih lagi. Apa itu makruh tahrim? Makruh tahrim, makruh yang mendekati keharaman, begitu. Katinggalnya hebat puasa terus-terusan, tapi secara ilmu itu makruh. Lebih baik kan kita puasanya puasa Daud alaihi salam. Mudah-mudahan ilmunya bagi kita semua. Nah, itu secara kuantitas Bapak Ibu semuanya. Secara kuantitas diceritakanlah seperti ini, gitu ya. Ini menurut Al-Imam Al-Ghazali. Jadi kalau kita mau naik, tidak puasa Ramadan saja, puasa Ramadan Senin Kamis itu sudah naik levelnya, ya, sudah naik levelnya. Ya kali-kali begitu, gitu ya, kali-kali begitu. Puasa, boro-boro, mau Ramadan sabulan oke. Ayam bocor. Aduh ya Allah. Eta mah Ramadan pada wajib gitu. Jadi sudah tidak dihitung data menurut Imam Ghazali karena wajib, yaitu wajib gitu. Jadi kalau mau lebih plusnya lakukan yang sudah. Gitu. Itu Imam Ghazali dah levelnya tinggi gitu ya. Imam Ghazali itu sama ketika sholat pun Imam Ghazali itu
menambahkan rukun sholat. Saya sering mengatakan Imam Ghazali itu menambahkan satu lagi rukun sholat. Apa itu rukun sholat? Yang satunya lagi adalah khusyuk. Itu rukun menurut Imam Ghazali. Coba lamun orang fikih dan ikut ke Imam Ghazali ini, khusyuk jadi rukun sholat. Atau rukun teh atau dilakukan teh malah batal sholat orang teh batal itu sholat dan menuju sholat teh kadang orang teh khusyuk gitu. Itulah levelnya besar gitu ya, levelnya salib deh ya orang macam itu. Wassalatu ala Muhammad qaidil khalqi. Salawat rahmat semoga diberikan kepada Sayyidina Muhammad pemimpin makhluk. Muhammadun ala alihi wa sahbihi dzawil dan kepada keluarganya, kepada sahabatnya yang mempunyai pandangan yang tembus, wal uqulil murjahinna dan akal yang kuat, wasallimu tasliman katsira dan keselamatan bagi mereka semua. Amma ba'du fa inna shaum ruknul iman. Karena sesungguhnya puasa itu adalah seperempatnya iman. Puasa bi muqtada qaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda begini, as-saumu nisfus sabri. Saum itu setengahnya daripada kesabaran. Jadi dengan puasa itu setengah dari kesabaran, gitu ya. As-sabru nisful iman. Sabar itu setengahnya daripada keimanan. Jadi puasa itu setengah dari sabar, sabar setengah dari iman, begitu. Ya. Nah, saum setengah daripada kesabaran. Sehingga Bapak Ibu semuanya, ini merupakan tirakat yang paling tinggi untuk yang sekarang ini paling relevan. Apa yang paling relevannya itu? Tirakatnya adalah saat dada kita bergejolak, saat dada kita ada kemarahan begitu. Mungkin marahnya itu karena kecewa, karena merasa terpinggirkan begitu ya, dikecewakan oleh seseorang atau apapun itu. Kemudian Anda telan semuanya itu, telan kekecewaan itu, ditelan sampai dada merasa sesak karena kekecewaan itu, mukanya merah begitu, tetapi tidak sampai menyembur keluar dari mulut apa itu sumpah serapah. Itu tirakat sekarang gitu ya. Ini relevan sekali. Maksudnya apa? Maksudnya yang tadi saya bilang, kesabaran, melatih itu semua. Jikalau kita kecewa atau apapun itu, dada terasa bergejolak, kesal dan sebagainya, makan, telanlah itu semua dengan diri kita sampai dada kita itu merasa sesak, terawusan, tapi sampai tidak keluar dari mulut kita sumpah serapah begitu. Ini tirakat yang tertinggi. Dah hese ya namanya. Sesah ya teman. Sesah bisa. Minggon kamari dina ieu menuju dina kendaraan gitu, rausan atas lamun gitu lamun keserempet saali gitu nya, nyerempet saali keserempet ya. Ieu mah tesawios dicarioskeun kita penyebatkeun nami gitu ya. Di daerah itu, di daerah Leuwi Gajah gitu. Padahal mah lalamunan gitu ya. Keserempet saali tek gitu. Eta ninggal punten ibu-ibu eta ngampekna luar biasa. Abdi lumayan eta gitu. Oh, sampai gitunya. Coba hati-hati kalau dalam berkendara, hati-hati.
Saya teh punya anak, bawa anak coba lamun jatuh kali ini, wah jadi macam-macam gitu. Jadi carios kadang-kadang mereka detik saat ya mau tidak mau punten pasti itu yang disatakan punten punten. Di dalam hati itu ingin membela diri, ingin bagaimana, tapi berusaha ingat pelanlah itu semua. Pelanlah itu semua. Karena belajar kesabaran itu seperti itu, ditelan. Walaupun mata merah, muka pingin membalas begitu, telanlah itu semua. Ini susah sekali zaman sekarang itu seperti ini, gitu ya. Ini agak susah gitu. Kemudian Bapak Ibu semuanya, satu lagi ya, ini contohnya takut. Salah sedikit, saya sering lihat umpamanya di media sosial atau di apapun, naik pesawat kemudian kesenggol sedikit atau kegeser tasnya, itu marahnya luar biasa ya. Marahnya sudah kayak bagaimana gitu ya. Lihat-lihat dong dan sebagainya. Wah ya Allah, kalau nggak mau ke ini sama orang lain sedikit gitu ya, atau beli pesawat sendiri, naik pesawat sendiri berangkat gitu. Kalau tidak mau seperti itu, dan kita mah hidup di dunia harus saling eledan, saling mah wajar, asal jangan keterlaluan. Makanya kita ini harus salam, hati kita ini harus sedang bisa. Kadang seorang relawan zaman sekarang, pendukung seseorang. Ketika seseorang menjadi, nah orang itu diajarkan, kayaknya begitu, itu diajarkan gitu nih. Umpama teh punten, pilih ayahnya, Pak DKM video, dukung Pak DKM. Pas sudah jadi, nah saya terjadi pengurus. Jangan sampai begitu. Ingat, kita itu hidup di dunia yang seperti ini, sabar. Melatih kesabaran, salah satunya adalah saum, salah satunya adalah puasa. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah, diselamatkan hati kita sehingga sampai ke bulan Ramadan, kita bulan Ramadannya penuh dengan panen pahala, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tahan sampai saat itu pembukaannya Bapak Ibu, tanpa pesan sampai pembukaan terus panjang gitu ya. Ternyata ya acan halaman-halaman aja padahal kali gitu ya. Insya Allah orang saat itu orang buka, mudah-mudahan ayam bekal kangge namina asrarus saum, sehingga rahasia-rahasia puasa orang kependak insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Cekapnya terus kamu dengar, mudah-mudahan ayam manfaat kangge saya. Amin ya rabbal alamin. Maka sadacang ditutup seperti biasa, urang zikir hasbi rabbi, maka dicepeng paminten arah kolbun masing-masing. Arah kolbun itu di bawah punten, di bawah puting masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbi rabbi jalla Allah. Hasbi
حمدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم اشرح بالسلام عليه صدورنا ويسر بها امورنا فرج بها همنا واكشف بها همومنا وقد بها جندنا واسر بها ولنا وبلغ بها اماننا وتقبل بها توبتنا وانصر بها وجدنا وانس بها وشكرنا وارحم بها قربتنا وطهر بها السنتنا واشف بها مرضنا وارفع بها درجاتنا في الدنيا والاخره وجعلها رب يومنا وبيننا ومن خوفنا ومن تحتنا وفوقنا وحياتنا وقوتنا وفي امورنا واشرنا وجل يوم القيامه على رؤوسنا وسكر بها موازين حسناتنا وبركاتنا علينا على كل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونحن امين ولا تبرر بيننا وبين وحدك الاخلاق وتؤمن الى جواب الكريم والذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اولئك رفيقا اللهم انا نسالك من خير كل اجل واجل ما نرجو منه وما لا نعلم وأعوذ بك من شر كل عاجل وآجل ما نرجو منه وما لا نعلم اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وبصفاتك وجل القرآن الكريم وبجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبأعمال الصالحة hasil maqasidana mengakrabkan keseraian akan masing-masing ya Allah ya Rabb. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati ummul Qur'an wal Fatihah. Alhamdulillahi wasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Beribadah secepat yang sebaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.